Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tasyakur dan tahmid merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah, karena rahmat dan karunia Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Sholawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan dan melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya akan coba menjelaskan tentang akibat dari pernikahan yang sirri dengan akibat dari perceraian. Di Timika dan dimanapun itu seringkali kita mendengar, bahkan bukan mendengar lagi, sering melihat teman kita, tetangga kita yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai buku nikah. Di Timika ada tidak? Banyak. Di Timika itu banyak orang yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai buku nikah. Cuman tidak ketahuan saja, nggak kelihatan. Kelihatannya itu begitu anak mau sekolah, dia tidak mempunyai akta kelahiran. Kelihatannya nanti di situ. Atau ketika mau berangkat ibadah haji tidak punya buku nikah, bisa enggak berangkat hajinya? Tidak bisa. Nah, bagaimana Pak nikah siri itu sah atau tidak? Boleh atau tidak? Bukan sah atau tidak ya. Boleh tidak nikah siri? Pak Ustadz, boleh nggak nikah siri? Boleh. Boleh. Berarti kayaknya Pak Ustadz ini yang membolehkan di sini. Bahaya kalau Pak Ustadz membolehkan jamaah bisa nikah siri semua ini. Nikah siri itu kalau mau dibilang boleh, boleh. Tetapi tidak punya kekuatan hukum. Nikah siri itu boleh tapi tidak punya kekuatan hukum. Apa bedanya nikah yang punya kekuatan hukum dengan yang tidak punya kekuatan hukum? Kalau nikah yang tidak punya kekuatan hukum, ia tidak akan memberikan efek yang positif. Contoh begini, Pak Ustadz nikah siri, umpamanya punya anak 2 dari pernikahan sirinya. Kira-kira terus Pak Ustadz meninggal, ya. Pak Ustadz meninggal. Anak yang kedua, yang 2 orang anak ini
Pak Ustadz ini selain meninggalkan ahli waris, juga Pak Ustadz meninggalkan harta waris. Umpamanya harta warisnya ada mobil, ada rumah, ada tanah banyak, ada sepeda motor, punya kereta api, punya pesawat terbang. Contoh. Kemudian ternyata setelah diketahui Pak Ustadz ini punya juga istri yang sah, punya buku nikah, punya anak dari istri yang pertama yang sah ini umpamanya 2. Jadi Pak Ustadz ini punya anak jadi berapa? 4 ya. Dari istri pertama yang sah secara negara diakui oleh negara 2, yang tidak sah tidak diakui oleh negara juga 2, ya jumlah 4. Ributlah anaknya ini, masing-masing ingin mendapatkan harta waris, ya ribut. Apakah semua anak Pak Ustadz ini dapat harta waris? Pertanyaannya. Apakah semua anak Pak Ustadz semuanya mendapatkan harta waris atau tidak? Nah, kalau diselesaikan secara kekeluargaan boleh juga, silakan. Kalau selesai secara kekeluargaan, umpamanya selesailah secara kekeluargaan. Yang A anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat secara kekeluargaan masing-masing mendapatkan hak yang sama umpamanya tuh. Kemudian umpamanya pembagian tanah ini untuk si A, B, C, D. Daftarlah semuanya ke BPN untuk mendaftarkan sertifikat. Itu untuk mendaftarkan sertifikat untuk masing-masing keempat anak ini. Cukup enggak dari BPN hanya surat keterangan waris dari RT, dari RW atau dari kepala kampung atau dari desa, cukup tidak? Bahwa anak ini adalah anaknya Pak Ustadznya sudah meninggal dan anak ini sebagai ahli warisnya. Kira-kira BPN akan menerima enggak? Tidak akan menerima. BPN tidak akan menerima perubahan sertifikat dari pewaris dari Pak Ustadz untuk anak-anaknya nanti. Kata BPN, Pak, ini harus sidang dulu di pengadilan agama. Baru putusan dari pengadilan agama bisa dijadikan dasar untuk perubahan sertifikat nanti. Datanglah ke pengadilan agama tuh. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat datang ke pengadilan agama minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Pak Ustadz. Anak ke-1, anak kedua dia anaknya Pak Ustadz dari istri pertama yang sah. Buku nikahnya Pak Ustadz dengan istri pertama itu ada. Gitu? Ada. Nah, anak yang ketiga, keempat itu dilahirkan dari istri yang nikah siri, tidak punya buku nikah. Nah, secara hukum, Bapak, secara hukum, jika ingin diakui bahwa anaknya itu sebagai ahli waris dari Pak Ustadz, maka anaknya itu harus membuktikan pernikahan Pak Ustadz dengan istrinya. Buktinya apa? Kalau anak yang pertama kedua, dia punya bukti pernikahan Pak Ustadz dengan istri kedua. Buktinya apa? Buku nikah. Tapi kalau nikah siri, dia tidak punya alat bukti apapun. Buku nikahnya tidak ada. Maka anak ketiga dan anak keempat itu nanti berdasarkan hukum
dia tidak masuk sebagai ahli waris dari Pak Ustadz. Maka kerugiannya ada pada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Padahal anak itu memang anaknya Pak Ustadz, tapi dilahirkan dari pernikahan yang siri. Kira-kira adil tidak? Nih yang satu, yang dua dapat waris, yang ketiga, keempat tidak dapat waris. Secara naluri memang tidak adil. Naluri hati tidak adil. Tapi hukum berkatanya seperti itu. Kata hukum, ini alat buktinya ada buku nikah, berarti nikahnya yang sah, dan melahirkan punya anak dua, ini yang dianggap sebagai ahli waris yang sah dari pewarisnya Pak Ustadz. Sementara kalau dia anak yang dilahirkan nikah siri tidak punya bukti buku nikah, maka dia dianggap bukan sebagai ahli waris dari Pak Ustadz. Artinya apa? Nilai manfaatnya, nilai keadilannya tidak didapatkan oleh orang yang hasil dari keturunan pernikahan siri. Ya, paham ya? Satu. Sekarang yang kedua. Kalau seseorang menikah siri kemudian dia punya anak, kalau seseorang dia menikah siri kemudian punya anak, kemudian diperiksa pernikahan sirinya di pengadilan agama. Setelah diperiksa di pengadilan agama, ternyata pernikahan sirinya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Akhirnya oleh pengadilan dinyatakan bahwa pernikahannya ditolak. Artinya kalau pernikahan siri ditolak, berarti tidak terjadi pernikahan. Oleh pengadilan dinyatakan tidak sah nikahnya, tidak ada pernikahan, lalu anak yang dilahirkan dari hubungan itu anaknya anak apa namanya? Anak apa namanya? Berarti itu anak disebutnya anak yang lahir di luar pernikahan. Kalau anak yang lahir di luar pernikahan berarti bukan anak yang sah secara hukum dan secara agama. Bagaimana Pak sekarang kalau anaknya perempuan? Ternyata anaknya perempuan. Boleh tidak bapaknya menikahkan anaknya itu? Boleh enggak bapaknya sebagai wali dari pernikahan anak itu yang dilahirkan di luar pernikahan? Boleh tidak? Nah, akibat hukumnya tidak boleh bapaknya menikahkan nanti anaknya yang dilahirkan di luar pernikahan. Banyak kesalahan di antara kita ini, Pak. Anak yang dilahirkan dari pernikahan nikah siri dan anaknya disebut anak yang lahir di luar pernikahan, masih ada yang dinikahkan oleh bapaknya yang bukan walinya. Sehingga nikahnya menjadi fasid, nikahnya jadi rusak, nikahnya jadi batal, nikahnya jadi tidak sah. Lah kalau nikahnya tidak sah, maka banyak sekali kalangan orang-orang Islam yang berumah tangga tapi rumah tangganya tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya nanti dosa akan terus-terusan.
Selamanya dosa itu dari atas nenek moyangnya sampai ke bawah terus menerus. Makanya jangan dianggap enteng pernikahan ini. Pernikahan itu jangan dianggap enteng. Itu bahayanya kalau pernikahan nikah siri. Bahayanya. Maka bagaimana Pak kalau ini ada orang yang mau menikah, datang ke Pak Ustadz, biasanya ke Pak Ustadz itu biasanya ke masjid-masjid itu orang itu yang mau menikah itu. Karena Pak Ustadz jadi andalan. Andalannya orang yang kebelet mau menikah sudah tidak tahan, datangnya ke Pak Ustadz. Di KUA sudah tidak diterima. Akhirnya datang ke Pak Ustadz minta dinikahkan. Nah, ini makanya hati-hati. Hati-hati para Ustadz menikahkan. Sebab kalau saya beberapa kali saya tanya, siapa yang menikahkan kamu? Pak Ustadz. Semuanya, hampir semuanya yang nikah siri, yang sidang di pengadilan agama, yang menikahkan itu adalah Pak Ustadz. Itu bahayanya Pak Ustadz ini. Bahayanya Ustadz merangkap, sudah jadi imam juga menikahkan orang. Boleh, tetapi ingat syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Cuman kalau nanti belum didaftarkan ke pengadilan agama, belum diperiksa di pengadilan agama, nanti salah satu suami istrinya meninggal, itu yang bahaya lagi. Nanti akan berpengaruh kepada status anak, status ahli waris, status pewaris, akan berpengaruh Pak. Itu ya, itu hasil dari pernikahan nikah siri. Jadi bagaimana Pak nanti kalau ada yang kebelet pengen dinikahkan, lebih baik bawa saja langsung ke KUA atau KUA juga tidak akan mempersulit selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Bawa saja ke Pak Hatta Pak. Kenal Pak Hatta toh? Pak Hatta, bawa aja ke Pak Hatta. Pak Hatta, ini ada orang yang mau nikah, minta dibantu kah? Tolong diselesaikan. Selesaikan. Pak Hatta juga suka komunikasi dengan saya apabila ada yang sulit-sulit. Itu. Sebab nanti tidak semua ustadz itu paham Pak. Tidak semua ustadz itu paham syarat nikah. Nih salah satu syarat nikah bagi janda ya. Janda ini bagi janda ini. Bagi janda. Syarat nikah bagi janda itu Pak apabila janda itu dia sudah lepas dari masa iddah. Sudah lepas dari masa iddah. Ini juga ada kejadian Pak di Timika ini. Pak Kepala KUA Pak Hatta sampai nelpon, Pak, ini bagaimana orang mau menikah tapi masih dalam masa iddah. Nikahnya besok, undangan sudah menyebar. Undangannya sudah nyebar Pak. Setimika ini sudah nyebar undangan. Besok mau nikah. Tapi dia posisinya masih dalam masa iddah. Saya sampaikan, Pak, iddah itu ketentuan agama. Masa iddah itu ketentuan agama. Kalau ketentuan agama, maka mau tidak bisa ditawar kembali. Dia harus diikuti. Berapa ini? Salah satu quru'in. 3 masa. Diurut 3 bulan 10 hari lah cepatnya ya. Bagi orang yang cerai itu. Kalau bapak langgar masa iddahnya, berarti status pernikahannya nanti itu pernikahan yang batin. Silakan langgar aturan agama, tapi nanti resikonya. Nah nanti saya bilang, Bapak sebagai kepala KUA sudah tahu penerapan hukumnya, sudah salah penerapan hukumnya, Bapak juga akan kebawa dosa. Terus bagaimana Pak solusinya ini? Lebih baik dibatalkan pernikahannya meskipun undangan sudah
menyebar. Daripada kita melanggar aturan hukum. Hukumnya bukan hukum manusia, iddah itu. Iddah itu hukumnya hukum Allah. Nah itu salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang kita nih, orang-orang kita saja yang harus dipenuhi. Kalau itu syaratnya tidak terpenuhi, kita terbuat dosa semua. Jadi kebawa dosa semua. Termasuk yang ngomongnya juga kebawa dosa. Saya sebentar lagi aja ya, karena saya aja di SP3 harus ngisi lagi setelah ini 3 menit lagi. Sekarang kalau perceraian, akibat dari perceraian itu ya, kalau akibatnya sih gampang, suami menjadi duda kan gitu ya, istri jadi janda. Bagi yang tidak punya anak nggak masalah Pak. Tapi bagi yang punya anak, maka anaknya itu sering direbutkan. Sering berebut. Kata istrinya, saya yang berhak untuk mengasuh anak, tapi kau yang membiayai, kau kasih uang ke saya. Kata suaminya, saya yang berhak untuk mengasuh anak. Berebut di situ. Perang mulut. Bahkan terjadi perang fisik gara-gara memperebutkan anak. Padahal anak itu hakikatnya bukan milik kita, tapi titipan dari Allah untuk dididik dan dibina dengan baik oleh orang tuanya. Ini diperebutkan anak. Saya katakan iya, kalian yang membuat. Tapi kalau bukan atas izin Allah tidak akan jadi kau buat anak. Yang wajib dilakukan itu bukan memperebutkan siapa pemegang hak asuh anak, siapa yang memberi nafkah, bukan itu. Tetapi yang paling penting adalah yang mendidik dan membina anak itu adalah kedua orang tuanya. Terlepas mau sama ibunya, mau sama bapaknya, dua-duanya wajib mendidik dan memberikan nafkahnya. Nah, kita kan kebanyakan, itu kan ibunya yang berhak. Ada juga begini, Pak. Jadi, memang dalil dalam fikihnya, anak yang belum mumayyiz itu masih hak asuhnya masih pada ibunya. Kompilasi hukum Islam juga seperti itu. Anak yang di bawah 12 tahun ke bawah itu masih hak asuh ibunya. Selama ibunya tidak menggugurkan haknya untuk menjadi asuh. Memang ibunya. Bagaimana Pak kalau anaknya sudah lewat dari 12 tahun? Itu di pengadilan akan ditanya langsung, Pak. Kalau anaknya sudah lewat dari 12 tahun, maka anaknya dihadirkan ke pengadilan dan ditanya, "Nak, senangnya sama siapa? Betahnya sama siapa? Nyamannya sama siapa?" Kata anaknya, "Saya nyaman sama bapaknya." Sudah. Berarti tetapkan dengan bapaknya. Tapi bukan itu, yang penting itu adalah dua-duanya harus memberikan perhatian penuh dalam pendidikan dan nafkah kepada anaknya. Jangan juga ibunya, biar saya yang hak asuhnya, kau sebagai mantan suami, atau kau yang bapaknya, kau yang ngasih nafkah, kau berikan nafkah kepada saya setiap bulan 5 juta untuk ngasih anak nafkah ini. Jangan juga seperti itu. Ada yang begitu? Ada, Pak. Itu masih hak asuh anak, nanti diperebutkan lagi. Yang kedua, akibat perceraian itu adanya harta bersama. Apa yang disebut harta bersama? Harta bersama itu harta yang diperoleh sejak akad nikah sampai dia terjadi
perceraian. Bagaimana Pak? Kata si suaminya, saya yang kerja kok, istri saya yang di rumah. Siapapun tidak pernah melihat siapapun yang menghasilkan, baik bapaknya atau ibunya atau istrinya, tetap dari hasil itulah yang disebut sebagai harta bersama. Ketika perceraian mau tidak mau harus dibagi dua harta bersamanya. Ya, ini sudah 5 menit lagi saya harus ke SP3 ke Amor, ada jadwal juga itu jam 19, 5 menit, jadi biar mereka nunggu dulu sebentar karena perjalanan dari sana 10 menit itu perkiraan. Itu saja mungkin ya yang bisa sampaikan pada malam ini. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup saja. Mohon maaf atas segala hilapnya. Mohon maaf ini buru-buru Ustaz. Saya betulnya tadi mau jawab, diberitahu bisa ngisi atau tidak. Aduh, saya bingung. Saya telepon dulu ke Amor. Saya bilang bisa diundur ke habis Isya sedikit. Boleh. Ya sudah. Saya jawab, ya insyaallah. Jadi saya kesini, dari sini baru lompat ke sana. Tadi juga Al-Azhar, Pak Haji Munir nelpon lagi minta saya bilang udah di booking sama Baitur Rahman SP2. Itu ya. Untuk sementara nanti seperti dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan di pengadilan agama, silakan konsultasikan dengan Pak Ustadznya ya. Nanti Pak Ustadz ada yang nikah siri belum punya buku nikah, silakan konsultasikan langsung dengan saya nanti. Jadi insya Allah bisa dibantu diproses untuk mendapatkan buku nikahnya. Atau yang lainnya lah yang berkaitan dengan waris, silakan nanti koordinir oleh Pak Ustadz nanti. Itu saja yang disampaikan, mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.